Namaku Andi, umurku 8 tahun. Aku suka sekali sekolah karena banyak teman-teman di sana. Kemarin Bu Guru bilang, mulai besok kalian belajar di rumah ya, dan jangan berkumpul dulu biar nggak sakit karena lagi ada corona. kenapa ya Bu Guru bilang kayak gitu? Coba aku tanya sama Papa. Andi kenapa? Kok kelihatannya bingung? Iya Pak, Andi bingung. Kemarin Bu Guru bilang ada corona. Emangnya corona itu apa sih Pak? Jadi gini Andi, corona itu adalah virus yang mudah menyebar dan bisa membuat banyak orang jatuh sakit. Virus corona itu bentuknya sangat kecil, Papa aja gak bisa lihatnya. Harus pakai alat khusus di lab. Ini juga menimbulkan gejala yang sama seperti sakit flu, yakni batuk, demam, dan sulit untuk bernafas. Virus ini juga bisa nyerang siapa aja loh, dari yang muda sampai yang tua. Tenang, dokter dan peneliti sekarang lagi mencari obatnya kok. Begitu, kita tetap harus menjaga diri ya, supaya nggak tertular sama corona. Caranya gimana tuh Pak? Caranya, kita harus rajin cuci tangan pakai sabun setiap habis dari luar, setelah memegang sesuatu, sebelum dan setelah makan. Pokoknya kita harus cuci tangan ya. Terus, kalau batuk harus ditutup. Contohnya seperti yang ada di gambar. Hindari menyentuh wajah, supaya bakteri dan virus yang ada di tangan gak nempel di wajah kita. Oh, udah itu aja Pak. Belum, masih ada lagi. Kita harus jaga jarak sama orang lain, menghindari tempat-tempat yang ramai, dan yang paling penting, sebisa mungkin kita harus tetap di rumah supaya kita nggak terpapar oleh virus yang berbahaya. Oh, kayak gitu ya Pak. Kita harus bisa menjaga diri supaya nggak kena virus corona dan nggak makin banyak orang yang tertular. Andi mau sehat kan? Iya, Andi mau sehat dan teman-teman juga. Teman-teman, ingat ya pesan ini. Salam dari aku. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada tahun ajaran baru ini kita masih belum bisa belajar di sekolah. Jika besok keadaan sudah kondusif, kita bisa belajar lagi di sekolah ya anak-anak. Nah, anak-anak, adapun prokes masuk sekolah di SD Setiabudi adalah sebagai berikut. Marilah anak-anak kita saksikan bersama.
anak-anakku semuanya, begitulah prokes yang harus kita taati ketika akan masuk di sekolah. Dan selanjutnya, ketika kalian tadi menyaksikan semua video, ada ruangan apa saja sih yang ada di SD Setiabudi? Ayo kita ikuti Bu Iin, mari. Nah, anak-anakku semuanya, untuk memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di SD Setiabudi, Bu Iin ada temannya loh. Kira-kira siapa ya yang akan menemani Bu Iin? Kita panggil bersama yuk. Bu Dwi. Hai, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat semua ya? Nah, anak-anak perlu diketahui ya, pada tahun ajaran baru ini, Bu Dwi ini sekarang menjabat sebagai Kepsek kita loh ya. Mohon doanya ya anak-anak ya, biar Oke, Bu kita Dwi. semua selalu sehat. Amin. Anak-anak, marilah kita berkeliling-keliling di SD Setiabudi bersama Bu Dwi dan Bu Iin. Mari. Nah, Bu Dwi, ini kira-kira tempat apa ya Bu Dwi yang luas seperti ini Bu Dwi ya? Anak-anak, biasanya tempat ini kita pergunakan setiap hari Senin apa yo? Upacara bendera atau upacara hari-hari besar dan yang lain. Juga bisa untuk sedikit bergerak bermain ya Bu. Dan untuk senam Bu Dwi biasanya, Betul. untuk senam bersama. Biar kita semua sehat, betul. Nah Bu Dwi, untuk selanjutnya di sebelahnya timur lapangan ini ada apa, tempat untuk apa ya Bu Dwi ya? Nah, anak-anak bisa membaca enggak itu area parkir ya? Parkirnya motornya Bapak Ibu guru ini. Ya, biasanya Bapak dan Ibu guru parkirnya ada di tempat sini. Nah, anak-anak, sesuai video yang sudah kita saksikan tadi, ini adalah ada bilik untuk pencegahan COVID ya. Kalau anak-anak sudah masuk sekolah nantinya, sebelum masuk kelas harus melewati bilik dahulu ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan menuju ke ruangan-ruangan yang ada di SD Setiabudi. Dan yang pertama ini kira-kira ruangan apa ya Bu Dwi ya? Ya anak-anak, ini adalah ruangan kepala sekolah. Langsung. Mari kita lihat dalamnya anak-anak. Ruangan kepala sekolah Bu Dwi yang seperti ini ya. Nah anak-anak semuanya, kita sekarang akan menuju ke ruang TU atau ruang tata usaha. Anak-anak, ruang TU atau tata usaha ini biasanya gunanya untuk apa ya? Nah, biasanya kalau mama atau papanya ada yang bayar SPP, biasanya langsung ke ruang TU. Nah Bu Dwi, kita selanjutnya akan menuju ke ruang komputer. Anak-anak, selanjutnya marilah kita menuju ke ruang perpustakaan yang ada di SD Setiabudi. Nah, perlu diketahui perpustakaan SD Setiabudi ini adalah tempat untuk anak-anak membaca, belajar membaca untuk menggali ilmu yang lebih dalam lagi. Nah Bu Dwi, kira-kira selanjutnya ini kita ada di ruangan mana ya Bu Dwi ya? Di ruangan apa ya Bu Dwi ini ya? Ini adalah ruang untuk guru-guru ya anak-anak ya. Kalau ada kegiatan mengerjakan tugas-tugas, mengoreksi hasil kerja kalian semua, inilah tempatnya ruang guru. Tetapi masa seperti ini adalah masa pandemi COVID-19 ini, guru-guru pindah tempat karena kita semua harus jaga jarak ya anak-anak ya. Betul. Seperti inilah tempat sementara kita semua guru-guru kalau daring pembelajaran ke kalian semua. Anak-anak, selanjutnya kita akan menuju ke ruang agama. Dan perlu diketahui di SD Setiabudi ini anak-anak bermacam-macam agama ya. Yang pertama ada agama Islam. Ini ruangannya belajarnya di sini. Dan selanjutnya Bu Dwi, ada ruang agama apa lagi Bu Dwi? Ini adalah ruangan agama Katolik anak-anak ya. Bagi kalian yang beragama Katolik, inilah tempatnya. Dan selanjutnya anak-anak,
ini adalah ruang agama Buddha. Bagi anak-anak yang beragama Buddha, ibadahnya bisa di ruangan ini bersama Bu Ririn. Nah Bu Dwi, untuk anak-anak yang beragama Kristen, di mana ya Bu Dwi belajarnya? Iya anak-anak, khusus yang beragama Kristen, kalian bisa belajarnya di kelasnya masing-masing. Jika kalian kelas 1, belajarnya di kelas 1, di ruangan kelas 1 ya, kelas 2, demikian dan seterusnya. Dan ini adalah laboratorium untuk anak-anak belajar IPA. Untuk praktek-praktek IPA biasanya ada di lab laboratorium ya anak-anak ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan menuju ke ruang kelas yang ada di SD Setiabudi, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bu Dwi, kira-kira di ruang kelas SD Setiabudi ini fasilitasnya apa saja ya Bu Dwi ya? Ya anak-anak ya, yang pertama ruang kelas, masing-masing ruang kelas ada AC-nya, ada kipas anginnya, ada LCD-nya anak-anak ya. Masing-masing meja sudah disediakan bilik anak-anak ya, dan kalian duduknya juga harus jaga jarak, tidak boleh berdekatan. Anak-anakku semuanya perlu diketahui, di depan tadi kita kan sudah ada lapangan ya anak-anak ya, yang di depan untuk upacara bendera. Sekarang untuk lapangan yang ada di belakang, yang ada di depan kelas 1 dan kelas 2 ini anak-anak, gunanya untuk kita berolahraga bersama ya. Nanti kalau pandeminya sudah berakhir, kita akan belajar olahraga bersama, kita akan senam, kita akan lari-lari bersama ya anak-anak ya. Ini adalah sudut toga. Jadi ada bermacam-macam tanaman obat-obatan, yaitu toga adalah tanaman obat untuk keluarga. Nah di sekolah pun kita juga perlu ada tanaman obat-obatan, biar kalian semua mengenal apa yang namanya kunyit, apa yang namanya tanaman jahe, dan seterusnya. Nah anak-anak, ini adalah kamar mandi yang dimiliki SD Setiabudi. Kamar mandinya ada berapa ya? Ada 6 kamar mandi. Yang 2 kamar mandi untuk siswa laki-laki, dan yang 2 kamar mandi untuk siswa perempuan, dan yang 2 lagi untuk bapak dan ibu gurunya. Anak-anak, ini adalah posko transit COVID. Nah, gunanya untuk apa anak-anak ya? Gunanya untuk gini, waktu anak-anak sekolah dan tiba-tiba di tengah-tengah pelajaran anak-anak merasa tidak enak badan, badannya sakit, badannya panas atau pusing. Nah, anak-anak nanti diajak bapak dan ibu guru untuk transit di posko atau menunggu dijemput oleh papa dan mamanya di posko dulu. Nah Bu Dwi, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi karena Bu Dwi sudah menemani saya untuk berkeliling mengenal lingkungan SD Setiabudi. Nah untuk itu Bu Dwi, marilah kita jaga bersama. Bu In dan Bu Dwi mohon pamit dan sampai jumpa. Salam Selalu semangat. sehat.